Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan coba mendiskusikan apa itu Pinpri dan apa itu Dapin yang belakangan ini lagi trending topik di Twitter dan juga di Facebook. Pinpri itu adalah pinjaman pribadi dan Dapin itu adalah dana pinjaman. Biasanya Pinpri itu adalah istilah yang sering digunakan di Twitter. Sedangkan Dapin itu adalah istilah yang sering digunakan di Facebook. Jadi gambarannya Pinpri atau Dapin itu adalah kegiatan seseorang yang dia meminjamkan uangnya kepada orang lain. Nah, jadi satu, sangat jelas kalau kelegalitasannya itu tidak ada karena itu sama seperti hutang piutang antar orang per orang. Jadi tidak ada legalitasnya, sehingga karena tidak ada legalitasnya maka akan sangat bahaya banget. Sebenarnya bahayanya itu bukan hanya untuk orang yang berhutang. Sebenarnya yang memberi hutang pun juga berbahaya. Jadi dua-duanya ini sangat beresiko. Itulah mengapa pada kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi bersama teman-teman semua untuk membahas tentang bahayanya Pinpri maupun Dapin. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan lebih membahas dari sudut pandang orang yang berhutang, ya. Orang yang meminjam duit. Nah, karena sekarang lagi banyak banget korbannya. Jadi ini ada beberapa contoh promosi Dapin atau Pinpri. Ini yang saya dapatkan di Facebook, ya. Jadi Dapin, karena di Facebook namanya Dapin. Karena yang di Twitter sudah banyak yang mulai nge-take down postingannya gara-gara dibongkar oleh akun Partai Sokmed, ya. Partai Sokmed itu, ya, Pak Ketum itu, ya, membongkar tentang Pinpri. Jadi di Twitter sudah banyak yang nge-take down, tapi di Facebook masih banyak banget. Ini salah satu contoh yang saya dapatkan di Facebook. Saya cuma ngetik Dapin di kolom search Facebook, tiba-tiba langsung keluar ini, ya, pinjaman terpercaya. Siapa yang bilang terpercaya itu, ya? Kok mudah banget percaya lah. Ini nggak jelas, ya. Kita melihat poster ini aja mungkin baca cuma dari Canva aja, ya. Canva atau Logobit doang ini, ya, atau jangan-jangan cuma dari PowerPoint aja. Pinjaman dana multiguna 1 sampai 50 juta, ya. Fee menyesuaikan jaminan KTP, udah cuma gitu doang itu. Open 24 jam, ya. Nah, ini sekilas sangat sederhana sekali gitu, ya. Makanya karena pinjamannya itu seakan-akan mudah, sehingga banyak orang yang terperangkap kepada pinjaman ilegal ini. Nah, nanti kita bahas apa bahayanya. Ini contoh keduanya, ini sampai ada grupnya segala, ya, grup info Dapin. Nah, jadi ada grup yang menyediakan kumpulnya orang-orang yang ingin memberikan Dapin. Atau sebaliknya, itu juga tempat orang ingin mencari pinjaman. Nah, itu ada grupnya. Ada banyak banget grupnya ini. Yang saya screenshot cuman satu saja. Itu langsung di bawahnya, atau ya nggak sengaja, ya. Mohon maaf ini ke screenshot nih. Dapin receh 50, tempo 4 hari balik 70. Waduh. Ya. Jadi minjem 50, kembali 70. Maksudnya 50 ribu, kembali 70 ribu. Ya, 4 hari, ya. Berarti bunganya berapa? 20 ribu dari 50 ribu itu berapa berarti? Almost 30%, ya. Almost 30%, 30 until 40%. Wow, luar biasa, ya. Ya, no administrasi awal, ya, nggak perlu pakai administrasi lah, bunganya hampir mau 30% sendiri. Nah, ini contoh kedua. Nah, Dapin ready nih. Bahasanya pun juga sangat akademis sekali, ya. Cuaks gitu, ya. Bahasanya sangat akademis sekali, dan orang-orang yang promosi-promosi Dapin itu, ya.
pinjaman ready ada 5 juta. Nah, yang penting amanah dengan tahu namanya utang dan seterusnya itu. Nah, ini lebih bagus lagi, sudah terstruktur dengan sangat baik ya. Bulanan 1 juta per bulan, balikannya 200.000 selama 6 bulan. Berarti 200.000 kali 6, maka 1.200.000 ya. Pinjam 1 juta dalam 6 bulan, balikkan 1.200.000. Berarti bunganya berapa? Bunganya 200.000. 20%. Wah, gokil ya. 6 bulan 20% ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh dapin ya, contoh-contoh orang promosi dapin. Nah, persyaratan cuman fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK itu. Tidak ada potongan sama sekali ya, orang bunganya sampai 20% itu. Nah, ini juga salah satu bentuk promosi dapin ya. Yang penting syarat lengkap, dapin bisa langsung cocok, langsung bisa cair ya. Limitnya 1 sampai 15 juta. Memang kecil-kecil. Ya, dapin itu memang limitnya kecil-kecil. Ini termasuk besar ya, sampai 15 juta ya. Biasa cuma 1 sampai 5 juta saja. Karena memang dapin itu kan perorangan, yang punya perorangan ya. Jadi mungkin dananya terbatas, dananya kecil itu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah modus penagihannya. Nah, modus penagihan dari dapin atau pinper ini adalah dengan cara doxing. Apa itu doxing? Doxing adalah dengan cara menyebarkan informasi pribadinya dengan ancaman. Dengan cara-cara yang tidak sah, dengan cara-cara yang tidak baik, dengan penuh ancaman, dengan bullying. Nah, itulah yang namanya doxing, menyebarkan data pribadi seseorang tanpa adanya izin yang jelas, tanpa adanya persetujuan. Ya pasti mana ada orang mau setuju menyebarkan data pribadinya sendiri gitu ya. Kecuali selebgram atau artis-artis di Instagram itu ya. Nah, tapi kalau yang ini kan enggak. Ini yang korban-korban dapin pinper ini kan dia tidak secara sukarela menyebarkan data pribadinya. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh yang saya dapatkan di Facebook tentang dapin ya nih. Setelah di-post baru ada respon. Nah, ini. Jadi kalau di-spill, di-post data pribadinya, baru orang yang berutang itu mau membayar. Jadi kan si bandar dapinnya ini dia menggunakan senjata doxing untuk menagih. Dia nyepil ya. Dia spill data pribadi itu untuk modus menagih ya. Ini yang di Facebook. Ini yang lagi rame banget di Twitter ya. Yang dibongkar sama Partai Sokmed ya, Pak Ketum. Nah, jadi ini data kamu masih saya simpan, KTP DLL, tinggal saya sebar. Nah kan, mengancam untuk mendoxing. Jadi ancaman doxingnya itu digunakan untuk menagih orang yang berhutang. Nah, hutangnya pun juga bunganya nggak masuk akal ya. Bunganya 20%, 30%, sangat tidak masuk akal ya. Nah, sebenarnya orang-orang yang kena doxing itu sebenarnya nggak perlu takut. Ya, orang yang menjadi korban doxing itu sebenarnya nggak perlu takut kalau dia paham hukum. Nah, makanya ini kita bahas sedikit aturan hukum tentang doxing. Yang pertama adalah di pasal 27 ayat 4. Ya, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Jadi di situ disebutkan setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang, apalagi dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Nah, jadi dilarang tindakan menyebarkan data pribadi dengan bumbu ancaman itu dilarang oleh undang-undang. Ya. Bukan hanya dilarang, bahkan ada ancaman pidananya, yaitu terdapat di pasal 45 ayat 1 UU ITE, undang-undang yang sama ya, yaitu adalah pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi kalau kalian jadi korban doxing, jangan takut, harus berani melawan. Ya paling cuman malu doang.
ya malu, tapi ya semua orang pernah melakukan kesalahan ya. Makanya lain kali jangan pinjem di Pinpri atau Dapin ya, jangan di sana karena sangat berbahaya. Bahkan sebenarnya pinjol pun itu sudah sering melakukan doxing dan itu sangat berbahaya sekali. Apalagi Dapin atau Pinpri yang semakin gak jelas lagi, yang ini sifatnya adalah perorangan. Jadi di satu sisi oke, hati-hati dengan yang namanya Dapin, Pinpri atau pinjol, tapi di sisi lain tenang saja, tidak perlu terlalu takut dengan doxing. Ada aturan hukum yang akan melindungi korban dari doxing. Nah, yang terakhir, ini hebatnya Pinpri atau Dapin ya. Ternyata mereka itu sudah open for investment. Gila, keren ya. Keren. Ya, jadi ternyata bandar-bandar Dapin, Pinpri yang perorangan itu dia sudah berani untuk membuka investasi ya. Investasi minimal invest 100.000. Ini maksudnya gini. Jadi kan si Pinpri-nya itu, si bandar Pinpri-nya itu, dia kan kalau mau meminjamkan uang ke korban-korbannya, ke orang lain, dia kan butuh sumber dana nih. Bisa jadi uangnya dia itu terbatas lah. Makanya dia membuka kesempatan orang lain untuk menginvestkan uangnya. Sehingga nanti uang tersebut bisa dipinjamkan kepada orang lain ya. Jadi seperti perbankan ya, ada fungsi pengumpulan, penghimpunan, dan ada fungsi pembiayaan itu. Nah, ini dia udah open for investment, dan ini hati-hati, kasihan orang yang menginvestasikan ke Dapin atau Pinpri ini, kalau uangnya hilang ya nggak bisa nagih ya, nggak bisa nagih. Orang ini juga perbuatan yang ilegal juga. Jadi hati-hati, jangan sampai termakan iming-iming invest Dapin atau Pinpri lah. Ini keuntungannya 50%. Wow, ini keren banget ya. Wah, Warren Buffett gemeter melihat ini ya. Robert Kiyosaki gemeter melihat ini ya. Invest 7 hari 50%. Wow, keren ya. Hati-hatilah ya. Pokoknya jangan sampai termakan iming-iming investasi di Pinpri atau Dapin ya. Pokoknya hati-hati semua ya, jauhilah segala macam yang ada hubungannya dengan Dapin atau Pinpri. Baik kalian sebagai orang yang ingin berhutang, baik kalau kalian ditawari invest di Dapin atau Pinpri, atau mungkin kalian pun jangan sampai meminjamkan orang uang dengan modus Dapin atau Pinpri ya. Kalian yang jadi bandarnya, jangan sampai juga ya. Gitu. Oke, baik, yang terakhir, hati-hati kalau mau berhutang. Oke, mungkin saya pahami, mungkin tidak semua orang kondisi keuangannya sehat, kondisi keuangannya kuat. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman semua yang memang butuh banget hutang. It's okay ya, tapi pastikan hutangnya itu aman ya, aman. Salah satunya adalah kalian bisa bertanya dengan kontak OJK kontak ya. Ini nomor teleponnya 0811 5715 5715 ya. Terima kasih ya OJK, thanks me later ya. Lalu yang terakhir, pastikan dulu kalau kalian memang ingin berhutang itu satu, benar-benar butuh, jangan cuma karena keinginan atau nafsu belaka. Lalu yang kedua, kalau bisa berhutang itu adalah untuk hal-hal yang produktif ya. Jadi kalian ada gambaran bagaimana cara mengembalikannya ya. Ya tentunya sekali lagi idealnya adalah tidak berhutang. Namun kalau memang terpaksa berhutang, ada 2 poin yang harus diperhatikan sebelumnya. 1, hati-hati. 2, kalau bisa berhutanglah untuk hal-hal yang produktif. Baik, sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang beragama Islam, saya mau mengingatkan, kulu qardin jaru manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada penambahannya itulah riba. Nah, jadi hati-hati ya, jangan sampai kita kena ngeri banget. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.